Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalista Ivana Maulidia dengan NIM 306. Saya Cindy Olukinanda dengan NIM 304. Di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya istilah perusahaan, yaitu sejak dicabutnya istilah pedagang dan bukan pedagang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, maka muncullah istilah perusahaan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut ini, yang itu ya pertama, pasal 6 ayat 1 yang mengemukakan setiap orang yang menyelenggarakan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya. Dengan cara yang demikian, sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Yang kedua, pasal 16 KUHD disebutkan firma adalah suatu perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha dengan nama bersama. Yang ketiga, pasal 36 ayat 1 KUHD mengemukakan perseroan terbatas tidak mempunyai firma dan tidak memakai nama seseorang atau lebih dari antara para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari tujuan perusahaan saja. Yang keempat, pasal 76 KUHD yang mengemukakan komisioner adalah seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri atau firmanya, dan dengan menerima upah. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, dalam pasal 1 butir B yang disebutkan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Demikian juga halnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan disebutkan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Yang pertama, perusahaan adalah setiap bentuk usaha, baik berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Untuk perusahaan yang berbadan hukum, tanggung jawab pemilik perusahaan terbatas sebesar modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Dengan kata lain, hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimiliki. Lain halnya dengan usaha yang belum berbadan hukum atau non-badan hukum, tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, ciri perusahaan adalah bertujuan mencari untung atau profit oriented. Dijabarkan dalam KUHD yang mengemukakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya. Dengan cara yang demikian, sehingga dari catatan-catatan diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya terdapat pada pasal 6 dan di ayat 1. Hal yang ketiga adalah perusahaan wajib didaftarkan di kantor perdagangan di wilayah nama perusahaan berdomisili dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dengan tegas telah dijabarkan badan usaha apa saja yang didaftar. Baik, untuk selanjutnya, dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia, peraturan perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya. Untuk selanjutnya, dasar hukum peraturan perusahaan. Pada pasal 180 Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan wajib dibuat oleh pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 orang yang bekerja. Pada pasal 111 Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha yang bersangkutan. Dalam peraturan perusahaan memuat berbagai hal termasuk hak dan kewajiban karyawan. Yang pertama, memuat hak dan kewajiban dari pengusaha. Tentu saja hal ini adalah mutlak dicantumkan. Pengusaha sebagai orang yang mempekerjakan berhak untuk menerima hasil pekerjaan secara maksimal sebagai hak pemberi kerja atau pengusaha. Imbal baliknya, sebagai pengusaha harus memberikan gaji yang layak atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. Yang kedua, ada hak dan kewajiban untuk karyawan.
Pekerja yang dipekerjakan untuk menyelesaikan produk berhak menerima upah serta saat pekerjaan selesai. Tentu saja hal ini diimbangi dengan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada syarat bekerja. Berbicara mengenai perusahaan, ada standarisasi sendiri untuk masuk di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan. Misalnya saja, perusahaan hanya menerima lulusan dari teknik mesin untuk bekerja sebagai operator. Yang keempat, ada tata tertib. Dalam peraturan perusahaan yang diterbitkan, di dalamnya mengandung tata tertib. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan dan menghindari konflik antar karyawan. Yang kelima, ada jangka waktu berlaku. Setiap peraturan yang dibuat memuat jangka waktu berlaku. Jangka waktu ini berisi penjelasan bahwa peraturan perusahaan hanya mengikat karyawan yang bekerja saja. Mereka yang telah resign atau pensiun sudah tidak terikat dengan peraturan tersebut lagi. Selain itu, peraturan akan diberlakukan selama 2 tahun dan harus renewal kembali. Selanjutnya, semua peraturan perusahaan dibuat dengan seksama. Diperlukan ketelitian agar peraturan yang dibuat tidak melenceng dari undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Karena meskipun dibuat oleh perusahaan, namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, tentu saja peraturan perusahaan mengikat seluruh karyawan. Peraturan ini berdasarkan Permenaker nomor 28 tahun 2014, di mana setiap perusahaan yang memiliki anak cabang hanya boleh membuat satu saja peraturan perusahaan. Selanjutnya, ada tahapan pembuatan peraturan perusahaan. Pembuatan peraturan perusahaan sudah diatur dalam undang-undang di Indonesia. Dasar hukum peraturan perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Selain memuat kewajiban pembuat peraturan perusahaan, di dalamnya juga membuat sanksi jika hal ini tidak dilakukan. Tahapan pembuatan peraturan juga sudah dijabarkan secara rinci dalam UU tersebut. Berikut ringkasannya, yaitu yang pertama ada pembuatan peraturan. Peraturan ini merupakan tanggung jawab perusahaan untuk pembuatannya. Draft ini harus berisi poin-poin mengenai hak dan kewajiban pengusaha dan karyawan, tata tertib, syarat bekerja, dan jangka waktu peraturan berlaku. Yang kedua, memintakan saran perwakilan karyawan. Walaupun merupakan hak perusahaan dalam pembuatannya, memintakan syarat terhadap isi peraturan kepada karyawan diperbolehkan. Tentu saja perusahaan dan karyawan berhak memberi atau tidak memberi saran kepada perusahaan. Begitu pula sebaliknya. Proses memintakan saran hanya dibatasi selama 14 hari. Jika tidak ada tanggapan dari wakil karyawan, perusahaan berhak mengajukan pengesahan kepada Menteri Ketenagakerjaan. Yang ketiga, pengesahan. Peraturan perusahaan harus disahkan Menteri Ketenagakerjaan sebelum diberlakukan. Biasanya akan disahkan dalam jangka waktu 30 hari setelah berkas diterima. Berkas yang dikirim ke kementerian antara lain permohonan tertulis dilengkapi dengan profil perusahaan, naskah peraturan perusahaan, dikirim rangkap 3 yang sudah ditandatangani pejabat perusahaan yang berwenang. Surat keterangan telah dimintakan saran dan pendapat wakil pekerja atau serikat buruh. Sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak membuat peraturan perusahaan ada di pasal 108 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atau UU Ketenagakerjaan menyatakan 1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kedua, kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja sama. Dari pasal di atas, jelas bahwa perusahaan yang punya pekerja minimal 10 orang dan perusahaan tersebut belum punya perjanjian kerjasama, maka wajib membuat peraturan perusahaan. Bila perusahaannya sudah memenuhi syarat-syarat di atas, tapi tetap tidak membuat peraturan perusahaan, maka dikenakan sanksi pidana berupa denda paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah. Pasal 188 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kelima, hubungan dengan perjanjian kerja.
Peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja, peraturan perundang-undangan, atau norma-norma yang berlaku. Jika ada perbedaan antara peraturan perusahaan dan perjanjian kerja, yang berlaku adalah ketentuan yang lebih menguntungkan pekerja. Yang keenam, perubahan dan pembaruan. Peraturan perusahaan dapat diubah atau diperbarui, namun perubahan tersebut harus melalui proses yang sama seperti pembuatan awal, termasuk melibatkan pekerja dan mendapatkan pengesahan dari menteri atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya, perbedaan dan bersamaan peraturan perusahaan atau PP dan perjanjian kerja bersama atau PKB. Dalam hukum ketenagakerjaan, peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama adalah sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan di sini. Yang pertama, berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan dalam peraturan perusahaan atau PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Sedangkan pada perjanjian kerjasama atau PKB berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antar serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berdasarkan yang saya sebutkan di atas, maka pembuatan antara peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama sangatlah berbeda prosesnya. Jika peraturan perusahaan hanya dibuat sepihak oleh pengusaha, sedangkan perjanjian kerja bersama dibuat oleh pengusaha bersama serikat pekerja atau serikat buruh, yang notabene-nya sebagai representasi pekerja atau buruh dalam perusahaan. Dalam prakteknya selama ini, banyak istilah yang digunakan untuk menyebut perjanjian kerja bersama atau PKB, seperti perjanjian perburuhan kolektif atau PPPK, atau kolektif Arbeidsovereenkomst atau CAO. Yang kedua, persetujuan perburuan kolektif atau PPK atau Collective Labor Agreement atau CLA. Yang ketiga, ada persetujuan perburuhan bersama atau PBB dan kesepakatan kerja bersama KKB. Semua istilah yang saya sebutin tadi pada hakikatnya sama karena yang dimaksud adalah perjanjian perburuhan sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954, di mana saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, ada tugas dan fungsi peraturan perusahaan yang perlu diketahui. Yang pertama, menjaga hak dan kewajiban antara karyawan dan pengusaha agar seimbang. Hal pertama yang membuat peraturan perusahaan penting adalah karena itu bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebab di dalam peraturan tersebut tertulis apa yang akan satu pihak dapatkan dan apa yang akan satu pihak tersebut berikan. Misalnya, sebagai karyawan, Anda akan tahu apa saja beban kerja yang harus Anda lakukan dan berapa lama Anda harus bekerja dalam 1 minggu. Namun, di sana juga tertulis mengenai besaran gaji yang akan Anda terima dalam setiap bulannya. Kemudian, bagi pengusaha, Anda akan mengetahui apa saja yang akan karyawan Anda berikan untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan Anda. Namun, di sana juga tertulis berapa gaji yang harus Anda berikan kepada karyawan Anda setiap bulannya. Yang kedua, pedoman agar setiap individu di dalam perusahaan fokus pada tugasnya. Selain itu, fungsi peraturan perusahaan adalah sebagai pedoman agar setiap individu dalam perusahaan bisa fokus pada tugasnya. Hal ini karena di dalam peraturan perusahaan tertulis apa saja yang harus dilakukan oleh setiap posisi di dalam perusahaan. Yang ketiga, membuat lingkungan kerja dan hubungan antar individu di perusahaan harmonis dan dinamis. Selanjutnya, peraturan perusahaan juga bisa membuat lingkungan kerja dan hubungan antar individu di perusahaan lebih harmonis dan dinamis. Hal ini karena kehadiran peraturan tersebut bisa membuat sistem operasional perusahaan menjadi jauh lebih baik dan rapi. Misalnya, salah satu contoh peraturan perusahaan adalah datang minimal 5 menit sebelum jam kerja dimulai. Dengan adanya peraturan tersebut, semua individu di dalam sistem
perusahaan akan terbantu karena tidak akan ada karyawan yang terlambat. Yang keempat, perusahaan semakin berkembang dan karyawan semakin sejahtera. Kemudian peraturan perusahaan juga bisa membuat perusahaan semakin maju dan berkembang. Sebab sistem kerja yang tertata bisa meningkatkan produktivitas karyawan di perusahaan. Karena workflow setiap individu dan setiap tim pasti sudah bagus. Selain itu, karyawan pun pasti akan lebih sejahtera karena hak mereka untuk mendapatkan gaji dengan tepat waktu sudah ada di dalam peraturan perusahaan. Pun dengan hak lain seperti uang lembur, jatah cuti, dan berbagai jenis hak karyawan yang lainnya. Yang selanjutnya, jangka waktu berlakunya. Peraturan perusahaan berlaku untuk jangka waktu maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang setelah melalui proses evaluasi dan persetujuan dari menteri atau pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir adalah sanksi bagi pekerja yang melanggar. Jika pekerja melanggar peraturan perusahaan, pengusaha dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah disepakati bersama, asalkan sanksi tersebut proporsional dan tidak melanggar hak pekerja. Baik, itu saja penjelasan dari saya dan Kalista. sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.